Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah kimia medisinal. Kemudian kita juga bertemu di mata kuliah lainnya di semester sebelumnya, dan hari ini pagi ini kita akan membahas satu topik di bidang kimia medisinal. Ya, teman-teman bisa akses materi ini di Elok, jadi teman-teman bisa mulai unduh juga saat ini di Elok masing-masing, dan sambil menyimak juga bisa gunakan device yang kalian miliki saat ini untuk sambil memberikan catatan, gitu ya. Oke, ya, perkenalkan sebelumnya nama saya adalah Rahmat Yudi Utomo, dan di samping saya juga ada pengampu lainnya yang akan mengampu mata kuliah ini, ada Bu Okta, Pak Hadi Purnama, dan juga Bu Sintia. Dan kita semua di sini akan bersama teman-teman semua di semester 3 ini untuk membahas apa saja yang ada di kimia medisinal. Oke, sudah download semua ya materinya? Sudah ya? Oke. Nah, mungkin sebagai awalan ini kita refreshing sejenak ya. Ada yang familiar dengan obat ini? APTX 4869? Apatoxin 4869? Ada yang familiar? Di mana, Mas? Oke, betul sekali. Ada yang pernah lihat atau pernah nonton anime Detektif Conan di sini? Sudah ya, itu sejak saya kecil masih SD juga sudah ada itu. Jadi saking legendnya ya ini. Tapi saat ini juga masih eksis ya, menunjukkan bahwa memang animenya ini sangat menarik gitu. Setahu Mas Faza, APTX 4869 untuk apa ini, Mas? Kalau di Conan itu dulu untuk racun. Untuk apa? Kalau di ceritanya di Conan itu dia untuk ngeracunin manusia gitu, untuk mengecilkan tubuh manusia kalau di Conannya. Ya, itu satu faktor kunci ya ketika kemudian yang sebelumnya kita ketahui adalah Shinichi Kudo sebagai tokoh utama, kemudian jadi Conan Edogawa gitu. Ini contoh scene-nya ya. Ini yang ketika masih dewasa, Shinichi Kudo itu anak SMA yang sangat suka dengan kasus kriminal gitu, kemudian diracun oleh organisasi hitam, dan itu oral ya, jadi efeknya itu langsung ya dan sangat cepat. Kemudian polisi menemukan dia sudah menjadi anak kecil yang kita kenal dengan nama Conan Edogawa. Ini anak bibu semua ternyata. Ya oke. Ya menariknya di sini adalah kita ketahui di sini ya efeknya tuh instan ya, langsung dapat terus jadi kecil itu. Dan sepanjang series itu ya di sini Conan Edogawa itu dikasih beberapa antidotum ya, atau semacam suatu obat yang digunakan supaya dia bisa jadi dewasa kembali. Nah, dan ternyata beberapa spekulasi ya menyampaikan bahwa APTX ini itu suatu apoptosis induktor gitu. Sesuai namanya apoptoksin ya, suatu apoptosis yang itu toksin itu bisa memicu kematian sel yang terprogram atau dinamakan apoptosis. Ada yang pernah dengar apoptosis sebelumnya? Di mata kuliah apa? Biologi molekuler gitu ya, semester 2 kemarin ya, sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain. Dan ini menjadi satu efek yang utama kenapa obat ini atau APTX ini bisa menyebabkan Conan itu mengecil. Itu masih spekulasi ya, dan dunia nyata belum ada. Kalau ada serem juga sih, kalau tiba-tiba jadi kecil gitu. Ya. Dan ini beberapa antidotumnya yang sudah dikembangkan. Warnanya putih biru ini. Di samping ini juga ada suatu liquor ya yang digunakan, dan itu lebih cepat lagi. Tapi sejauh ini yang lebih sering muncul itu adalah antidotum ini, walaupun efeknya baru 24 jam. Nah, sepanjang series ini masih dilakukan investigasi apa sih yang antidotum yang paling optimal untuk mengatasi efek samping dari APTX 4869 ini. Dan orang di balik layar itu adalah Ai Haibara, atau aslinya adalah Shiho Miyano. Dan melihat bagaimana si Ai Haibara ini bekerja, kategori Ai Haibara ini adalah seorang medicinal chemist, yaitu seorang yang gemar sekali mencari pengembangan obat baru yang bisa memiliki efek yang lebih baik. Dan disitulah kita di sini seolah-olah menjadi seorang Ai Haibara yang berusaha menyelamatkan dunia. Wah, keren banget ya menyelamatkan dunia ya.
Oke. Nah, ini kurang lebih capaian pembelajaran ataupun output dari kita belajar di mata kuliah ini. Intinya adalah kita ingin belajar bagaimana sih pengembangan obat baru saat ini dan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan 4 CPMK ini adalah merujuk pada masing-masing dosen. Saya bertugas di CPMK pertama, yaitu memberikan pendahuluan di awal di pertemuan kuliah hari ini. Oke, dan ini adalah komponen penilaiannya. Teman-teman juga bisa dicek RPKPS-nya di Elok ya. Bisa dilihat di situ ada informasi lainnya terkait penilaian. Sesuai pada tabel ini ada aspek UTS, UAS dan juga project. Dan lebih highlight adalah project di sini ada bernilai 50%. Jadi teman-teman bisa maksimalkan di hal tersebut untuk meraih hasil yang sempurna di mata kuliah kimia medisinal. So ini terkait konten persiapan perkuliahan, ada yang ingin ditanyakan? Belum ya, cukup jelas ya. Ya intinya kuliah dengan baik, itu nggak usah bolos gitu. Ya kalau emang ada keperluan tertentu bisa menyampaikan di luar perkuliahan. Intinya kita berharap teman-teman bisa enjoy perkuliahan ini dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Oke. Ini adalah outline dari perkuliahan untuk hari ini. Kita akan belajar skop ataupun ruang lingkup dari kimia medisinal itu seperti apa. Kemudian secara historis itu kimia medisinal itu dikembangkan bagaimana dan juga apa saja sih yang menjadi pilar penting dari kita sebagai seorang medicinal chemist. Yang kita akan pelajari dari aspek drug design sampai development. Nah, ini adalah ilustrasi dari bagaimana kimia medisinal itu dikembangkan ya. Dalam gambar ini, medicinal chemistry yang bagian hitam itu dikuatkan oleh aspek pengembangan ilmu yang lainnya. Ada 2 yang warnanya orange dan juga hijau di sini, ada organic chemistry dan juga molecular biology. Ini penting sekali karena kedua ilmu tersebut adalah ilmu basic yang harus dimiliki oleh teman-teman. Makanya semester 3 itu adalah semester yang digunakan untuk melaksanakan mata kuliah kimia medisinal di mana teman-teman sudah memperoleh biologi molekuler maupun juga kimia organik. Di samping itu juga ada farmakologi yang sudah teman-teman peroleh juga di semester kedua saya rasa, ya enggak sih? 3 ya? Bersamaan ya. Ada farmakologi dan juga kimia medisinal yang diperoleh di semester yang sama ini. Dan itu sama-sama membutuhkan ya organic chemistry sebagai ilmu dasar dalam pemahaman tersebut. Di samping itu ada structural biology, ini juga penting sekali karena kalau kita mengembangkan suatu obat ya kita harus memahami juga struktur dari target molekulnya itu seperti apa, bagaimana struktur 3 dimensinya dari suatu protein maupun juga ataupun genomic sequence-nya seperti apa, itu yang perlu kita pelajari. Jadi intinya adalah seorang medicinal chemist itu harus belajar semuanya. Pusing gak ya? Tapi ya belajar semua. Tapi bukan berarti semua itu kita harus paham in deep. Oleh karenanya dalam kita belajar kimia medisinal, poin pentingnya adalah kolaborasi. Ya, seorang yang belajar kimia medisinal itu harus pintar bekerja sama, harus pintar bersosialisasi, mengenal banyak teman supaya kita bisa memaham bareng-bareng gitu. Nah, ini adalah secara historis bagaimana kimia medisinal dikembangkan. Dulu di peradaban Yunani, seorang Hippocrates, Hippocrates pernah dengar sebelumnya? Yang mungkin diajarkan di farmasika atau apa gitu ya, yang sesuatu yang mendefinisikan suatu obat maupun racun adalah aspek apa? Dosisnya kan, ya dosisnya kan, ya itu beliau mengintroduksikan itu dan pada saat itu treatment of pain itu dikenalkan oleh Hippocrates dengan menggunakan suatu bahan alam, di sini adalah willow bark, itu suatu kulit kayu yang diaplikasikan di bagian yang terluka. Kemudian di peradaban Yunani juga ada Papyrus Ebrus. Ini ada yang panitia Papyrus di sini? Wah, itu aktivis ya, saya juga alumni Papyrus dulu, yang
Di situ papirus dikenalkan sebagai pencatatan awal obat-obat yang digunakan di masa peradaban Mesir. Kemudian juga kitab Al-Hawi ini di peradaban Abbasiyah, ya nggak sih? Saya agak lupa sih. Abbasiyah di Baghdad pada situ yang negeri 1001 malam ya. Peradaban Islam memiliki puncak kejayaan. Itu ada dokumentasi beberapa obat dan efeknya di dunia keislaman. Di peradaban Cina juga ada pensau di sini. Dan yang tidak kalah menarik adalah di Indonesia. Itu juga ada beberapa catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki riwayat menggunakan obat secara historis. Ya. Ada yang kemudian ahli jamu yang dikenal dengan nama Acaraki, seperti di bawah itu ya. Saya bukan endorse ya, saya nggak diapa-apain, jadi hanya menyampaikan fakta sejarah. Itu Acaraki adalah orang yang meracik jamu itu. Nah, di modern itu juga banyak sekali inspirasi bahan alam yang digunakan, artinya obat itu dikembangkan dari inspirasi bahan alam. Di sini ada 2 peraih Nobel penting, yaitu adalah Profesor Satoshi Omura dari Kitasato University di Jepang, di Tokyo. Beliau mengembangkan ivermectin sebagai antiparasitik, dan juga yang tidak kalah menarik adalah Prof. Tao Yuyu. Ini duanya adalah beliau memperoleh Nobel Prize di tahun yang sama, di tahun 2015. Kalau Prof. Tao Yuyu ini di sini adalah mengembangkan artemisinin, suatu obat anti malaria. Nah, memang bahan alam itu sumber yang menarik sebagai pengembangan obat karena banyak sekali varietas struktur dan juga efek yang ternyata memiliki efek yang baik bagi kesehatan dan juga untuk mengatasi penyakit tertentu itu. Dan keduanya ini adalah suatu kategori penyakit yang itu antiparasitik gitu ya. Jadi secara natural tanaman itu akan mengembangkan suatu senyawa atau metabolit sekunder yang bertugas untuk supaya tanaman tersebut sehat. Oleh karenanya beberapa komponen senyawa di sana juga bisa jadi memiliki efek yang mirip ketika kita mengalami infeksi dari suatu patogen. Nah, kemudian oleh karenanya tanaman itu menjadi sumber yang esensial ataupun yang menarik bagi pengembangan obat di masa yang saat ini maupun akan yang datang. Nah, di samping itu juga ada contoh yang lainnya. Ini adalah pada abad 16 sampai 20. Di sini ada Johann Andreas Bachner. Ini beliau dulu di samping juga mengembangkan dalam bidang kimia, beliau juga melaksanakan riset terkait isolasi salisin. Ini ada senyawa salisin ya yang merupakan suatu glikosida, ada bagian glukosanya yang kemudian diketahui bahwa salisin ini adalah komponen utama dari willow bark yang dulu banget ya Hippocrates menggunakan untuk mengatasi sakit. Kemudian Rafael Beria ini mengkonvert salisin menjadi asam salisilat yang ternyata asam salisilat inilah yang memiliki aktivitas utama dalam mengatasi sakit. Jadi salisin yang itu bahan awal yang diperoleh dari willow bark ternyata yang diketahui lebih aktif itu adalah bagian salicylic acid. Perbedaannya adalah pada glikosidanya terhidrolisis, di sini sudah tidak ada glikosidanya, dan juga kita lihat di sini ada gugus karbosilat yang itu memiliki peran penting dalam interaksi dengan target proteinnya. Ada yang tahu kira-kira asam salisilat target proteinnya apa? Atau asam salisilat itu kira-kira masih digunakan nggak ya saat ini? Masih. Untuk apa? Masih nggak kalau untuk anti nyeri masih nggak atau analgesik gitu? Masih nggak? Benar masih. Asam salisilatnya masih buat anti nyeri nggak? Jarang. Jarangnya kenapa? Tapi jarang ya Mbak? Buat Via. Buat jarang digunakan ya? Iya jarang. Kalau yang lebih sering digunakan untuk apa?
lebih untuk kayak gatal-gatal gitu Gatal-gatal. atau jerawat. Oh iya, kosmetik ya? Iya. Oke. Kalau secara fisiologis ada lagi nggak maksudnya? Di darah-darah itu? Antiplatelet. Oh. Antiplatelet ya? Tahu mekanismenya? Waduh. Iya, menghambat untuk pembekuan darah. Lebih tepatnya siklooksiggenase 1 ya. Oke. Tapi memang seperti Mbak Fiata sampaikan tadi ya, jarang digunakan untuk secara analgesik karena targetnya itu non selektif. Ya, baru ingat kan? Nggak selektif ya, jadi dia tidak hanya COX-1 tapi COX-2. Dan ketika COX-1 itu dihambat, maka asam lambung yang muncul. Iya enggak? Ya, di samping itu juga sifat keasaman dari asam salisilat itu juga menjadi faktor yang meningkatkan sakit nyeri lambung itu bisa muncul karena penggunaan asam salisilat. Oleh karenanya dikembangkanlah senyawa lanjutannya yaitu oleh Felix Hoffmann ini dengan menutup salah satu gugus hidroksi, terutama pada bagian alkohol ini dengan suatu gugus asetil. Maka dikembangkan asam asetil salisilat di sini yang kemudian lebih safe dibandingkan asam salisilat. Walaupun begitu, asam asetil salisilat juga tidak digunakan kembali. Jadi kemudian obat ini lebih sering digunakan untuk tadi disampaikan oleh Mas Faza untuk anti trombolitik gitu ya, menarget ke COX-1 atau kosmetik tadi untuk di topikal ya, tidak untuk ke fisiologis ya. Kemudian di samping itu kalau kita bicara pengembangan obat itu tidak selamanya by design. Ada kalanya nggak sengaja itu muncul ya. Seperti ini ya, kita ada istilah kerennya adalah serendipity gitu. Intinya nggak sengaja lah gitu. Kalau contoh yang paling terkenal di sini adalah pengembangan bagaimana seseorang Alexander Fleming bisa menemukan penicillin sebagai antibiotik gitu. Di sini beliau nggak sengaja ya punya grup riset gitu, intinya punya grup riset yang kemudian diketahui bahwa ternyata biakan mikobanya itu ada clear zone yang itu ternyata adalah penanda bahwa terjadi efek antibakteri. Nah, clear zone tersebut kemudian diisolasi dan diketahui bahwa ada senyawa penicillin yang diperoleh. Jadi emang ketidaksengajaan itu kadang ada sebuah berkah, iya enggak? Enggak sengaja ketemu di sana, ternyata ketemu teman baru. Enggak sengaja telat, ternyata ketemu jodohnya. Ada yang di sini kayak gitu? Ya, itu saya sih. Ya, tapi intinya setiap rencana itu kita ada yang tahu ya. Manusia kan hanya bisa merencana ya, tapi percaya bahwa rencana yang terbaik itu ya datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi jalani aja hidup ini. Oke. Nah, ini adalah overall ketika kita ingin mengembangkan suatu obat. Ketika kita bicara pengembangan obat tentu tidak singkat ya, panjang sekali, bahkan bisa berpuluh-puluh tahun. Tapi tentu dalam sains kita tidak boleh menyerah karena ini berkaitan bagaimana masyarakat atau manusia itu bisa selamat dari suatu wabah. Dan biasanya titik kunci dari proses obat itu bisa akhirnya diperoleh di masyarakat itu adalah pada tahap awal. Ini ya ketika pengembangan senyawanya di awal, bagaimana senyawa itu didesain, kemudian di screening, itu tahap krusial obat itu bisa akhirnya digunakan. Termasuk juga dalam aspek uji preklinik sebelum ke manusia, dan juga bagaimana ketika sudah scale up production atau di level industri. 3 tahap ini itu adalah tahap penting yang menentukan obat itu akhirnya bisa lolos atau tidak. Dan itulah bagaimana medisinal chemist bekerja, seorang yang belajar di kimia medisinal berfokus pada 3 aspek ini supaya obat itu bisa berkembang dengan baik. So ini ada yang ingin tanyakan terkait peran saya? Ya, saya rasa
dalam pengembangan kimia medisinal kita tidak bisa berjalan sendiri ya. Tentu kita membutuhkan kolaborasi lainnya. Dan saya rasa dengan belajar kimia medisinal tentu kita akan memiliki kesempatan lebih supaya kita bisa mengetahui bidang-bidang lainnya. Dan justru dengan mengetahui itulah kita bisa semakin berkembang dalam mengetahui ilmu-ilmu kefarmasian. Baik, untuk kedepannya mungkin itu dari saya terkait mata kuliah hari ini, dan selanjutnya sampaikan pada di awal ada project yang teman-teman bisa laksanakan, tapi tentu waktunya itu cukup lama ya, dari sepanjang mata kuliah ini dilaksanakan sampai pertemuan ke-14, teman-teman masih punya banyak waktu, dan projectnya juga bisa teman-teman akses di Elok ya, terkait bagaimana teman-teman bisa mendesain obat baru. Dan jangan khawatir juga, ini per kelompok ya, bukan namanya juga project ya, pasti per kelompok nggak individu. Dan teman-teman bisa saling sharing antar kelompok bagaimana tips-tipsnya, dan tentu kami Bapak Ibu dosen akan siap mendampingi teman-teman semua jika ada hal yang ingin ditanyakan. Projectnya berkaitan tentang bagaimana kalian mendesain sebuah obat baru. Kalian bisa memilih, di sini ada obat analgesik, antivirus, anti kanker, anti hipertensi, dan anti diabetes. Dan teman-teman buat satu slide tersebut sebanyak 15 slide maksimum, dan teman-teman bisa unggah di Elok 24 jam sebelum jadwal presentasinya. Jadwal presentasinya itu per pertemuan ada jadwalnya sendiri-sendiri, jadi please make sure kalian datang di hari itu, dan juga datang memang harus datang ya, cuman upload filenya sebelum jadwal presentasi, jadi teman-teman bisa siapkan in advance sebelum hari H. Kalau terkait project ada yang masih belum jelas? Ya, gimana? Izin bertanya Pak, untuk proyeknya ini apakah obatnya itu harus benar-benar kita membuat strukturnya dari awal baru gitu, atau kita boleh misal ada obat yang sudah di-approve di BPOM atau di FDA, terus kita modifikasi aja gitu Pak? Oh iya. Ya, pertanyaan bagus itu. Bisa dua-duanya, tapi menurut saya kalian bisa prefer salah satu. Misal kalau kalian interestnya dari obat yang approved di FDA, itu good point-nya adalah itu well known ya. Jadi berarti artian informasinya itu lengkap dan komprehensif itu, sehingga ketika kita ingin menggali informasi itu lebih mudah. Tapi juga challenge-nya adalah kalau udah well known kadang itu memang limitasinya lebih terbatas. Dalam artian terkadang kita harus ekstra keras lagi mencari ide yang lebih bagus untuk mencari titik kelemahan dari obat tersebut. Kalau yang obat yang belum di-approve FDA itu kan masih elusif ya, masih ada informasi yang belum ada, sehingga inovasinya lebih broader, bisa punya opsi lebih banyak, sehingga teman-teman punya fleksibilitas di situ. Tapi karena informasinya terbatas ya, kalian belum banyak tahu terkait target aksinya di mana gitu. Jadi either is fine, yang jelas consider plus minusnya dari masing-masing ide. Oke, ada lain? Yang di belakang kayaknya senyum-senyum sendiri mau tanya. Cukup jelas? Oke. Ya, saya rasa itu saja untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas atensinya, dan jangan khawatir untuk kontak saya di luar perkuliahan, karena saya sangat terbuka dengan semua pertanyaan, termasuk juga hal-hal yang lainnya. Jadi WA juga boleh 24 jam. Tapi kalau saya tidur ya mohon maklum, jadi jawabnya setelah bangun. Jadi tapi kalau kontak kapanpun tuh boleh bagi saya, dan akan senang sekali jika bisa berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Baik, saya rasa itu saja dari saya untuk perkuliahan hari ini. Sekali lagi terima kasih, dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.